Hei, kembali lagi dengan saya Muhammad Samsuri dan saya Zen. Ganti jeneng aku. Oh iya wes. Kembali lagi di Next Podcast. Halo konco-konco bolos. Halo teman-teman bolos. Selamat tak jumpa dengan kita. Duo goblok ini. Duo bucin ini. Iya kan, bucin. Iya kira dua bucin ya. Gimana kabar untuk konco bolos nih? Apakah kalian sudah terkena COVID? Hahaha. Duso kan. Kok iso dosa sih? Ngono wong elek. Loh, iku musiman. Bener gak sih? Konco-konco bolos. Welcome Welcome. Selamat datang di Next Podcast. Kan yo. Dipaleni meneh. Nggih, monggo. Season 2. Oh, season 2 pada tahun ini. Iya, season 2 ini Kita akan mengangkat tema yang lebih khusus ke back to school. balik nang Sekolah. Apa kok balik sekolah? Kok ndak kangen ta rek balik nang sekolah? Sekolah offline ngono, ketemu kanca-kancamu, ketemu guru-gurumu, nyikat ST di kantin. Iku lah penggaweane Bidina. Zen. Oh Zen, iya Zen. Iya, iku lah penggaweane Zen. Ya Mas Zen, kan ndak kangen ta? Kangen sih. Kan emang sih sekolah ta? Sekolah lah. Oh ya wes. Tahu enom. Makanya karena kita akan membahas back to school, kita ada satu tema yang menarik ini, yaitu kultur shock. Apa itu kultur shock? Kaget. Shock, kaget. Tidak shock sepeda. Tuh. Apa? Kultur tembak. Oh, Sok. iku shoot. Shoot iku. Kak guyonanmu gak masuk. Gak masuk. Gak masuk. Gak sekolahmu gak masuk. Try terus. Masuk sekolah. Oh iya wes, ya jelas nah. Ayo, apa itu kultur shock? Kultur shock iku secara harfiah. Menurut Harfiah. KBBI, Ya. budaya yang kaget. Maksudnya iku Kaget akan suatu budaya Iya. di tempat itu. Oke. jadi kayak biyen kayak opo terus berubah ke suasana yang baru. Awal. Kaget. Dek iku kaget dengan suasana yang baru. Dek iku kaget. Oh, jadi begitu. Jadi kultur shock itu kita kaget dengan suasana baru itu. Iya. Karena sudah tidak terbiasa dengan dengan suasana itu, suasana baru itu. Iya Jadi kan? ya peralihan lah. Peralihan dari yang lama ke yang baru, sama dengan yang kayak pacaran. Ya, jangan lihat pacaran. Kalau kita tema pacaran bisa lihat di Next Podcast season 1 ya. Iya. Bisa dilihat di Instagram iya. kita season 1 kita tentang Oke. banyak sekali tips pacaran. Oke, sip. Jangan lupa cari di Spotify Next Podcast. Nah, Jadi kultur shock itu kan ada banyak kan di pas kita sekolah ini. pasti Dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, dari SMA ke kuliah. Kuliah masuk nggak sih kultur shock? Tapi kayak kuliah itu kurang kultur shock. Kurang ya? Enggak sih, banyak. Male Saking kayak kuliahmu ku beda be kuliahku. kuliah shaming kok. Maaf. Nanti disensor ya editor. Tolong editor. Ngawur. Ya. Oke, jadi aku punya cerita bagus nih. Bukan Apa? cerita bagus sih, pengalaman bagus. Pas waktu aku dari SD ke SMP. Apa pengalamanmu? Kultur shocknya itu kan aku ini di rumah di keluarga itu orangnya itu dikatakan mandiri. Jadi apa-apa itu harus sendiri gitu loh. Ya. Jadi aku dari SD ke SMP itu aku daftar sendiri, tanya ke gurunya itu sendiri berapa harga sekolah di sini, SPP-nya berapa. Terus itu kan aku nggak kaget soalnya udah dilatih kan. Tapi yang aku kaget itu dari pas aku masuk ke SMP-nya. Yang biasanya SD itu kan gurunya itu cuma satu. Ya, satu semua mata pelajaran. Satu mata pelajaran. Dan Iya. itu di SMP kan setiap guru kan ada Ya, ada beberapa. Jadi saya tuh bingung. Ini bener-bener sekolah tak enggak sih? Masa gurunya ganti-ganti ini? Oh iya sih. Aku bingung kan. Ya kayak tiku aja soalnya Kak Anu. Dan kedua, ketika kita naik kelas dari SMP itu, sebenarnya aku
SMP ku dari kelas A 7A gitu. Tapi kalau prestasinya menurun dari kelas itu, aku jadi di drop ke kelas lainnya. Sebenarnya aku di drop. Soalnya aku pernah kan dari A Ya. unggulan masuk ke E paling bawah. Oh, berarti A itu unggulan. Iya, kalau di SMP ku dulu gitu. Jadi apa itu kelas 2 itu di E, terus pas mau ke kelas 9 itu aku naik sedikit ke D. Oh. Dan Miris gitu. ya. Miris. Sadis. Kalau konco bolos gimana? Aku kan nggak tahu ya. Nanti cerita ya. Ya, Kita di DM. boleh. Kalau konco bolos ada apa atau mulai masuk ke SMP dia E terus sampai ke 9 ya roto ya apa ya? Kalau di SMP ku sih kan begitu, nggak tahu kalau di Tapi SMP-nya Mas Zen. Mas, kalau saya itu dulu ya gimana ya, udah terlahir pintar soalnya. Kalau dari SD itu ya minimal 3 besar lah, 3 besar. Oh, 3 besar. Apa dangdut akademi tadi 3 besar. Ya mulai kalau masuk SMP masih pertama masuk itu langsung 7A. 7A wedan. Kedua 8A. Wedan. 9A enggak mau, saya mau Mas Zen mau turun ke B atau C. Enggak suka saya, Bu. Enggak, alergi teman-teman. Jangan-jangan angkatannya Mas ini itu cuma satu kelas. Kalau saya kan 5 kelas. Banyak lah. Banyak berapa? For your information buat konco-konco bolos, saya itu dulu MTS Negeri 1 Bangil ya. Oh, MTS Negeri 1 Bangil. Jadi Halo. agama ada. Halo tuh, Pak Bu, masih kenal saya? Ini yang pinter dulu. Oh, jadi di MTS ya. Kalau saya kan di SMP negeri. Jadi Selain gak seberapa ada unsur agamanya. kan kalau di kota kan banyak ya, Mas. Iya, banyak. Jadi di Kota Pasuruan itu ada 11 SMP. Tuh. Iya. Ngeri. Makanya setiap SMP tuh kultur shocknya tuh beda-beda. Sama SMP berapa? Saya di SMP 3. SMP 3 Pasuruan. Wedan. Dikakakan berarti ya. Ya enggak boleh aku cedek omah. Terus ada lagi yang aku bingung dari kultur shocknya SMP itu. Lupa aku. Apa ya? Oh, ekskul. Oh iya benar. Jadi dulu tuh ada kayak apa itu dari di SD ku kan gak ada ekskul kan. Cuma beberapa ada, tapi aku nggak pernah tahu. Soalnya SD itu saya nangisan. Ya Allah. Introvert. Terus pas SMP tuh ada bazar itu dia mengenalkan ekskul. Oh, ternyata sekolah itu nggak itu aja pas SMP. Oh, jadi lebih tahu. Lebih tahu. Oh, ternyata di sekolah itu ada yang ikut pramuka, terus OSIS, apa? Yang ketua kumpulan ketua kelas itu loh. Iku. Oh, kumpulan ketua kelas. Kumpulan ketua kelas itu di atasnya OSIS. Kak, itu di atasnya OSIS. Kau no aku suka. Ada MPK. Madrasah. MPK, gak tahu, lupa aku. Pokoknya itu wis. Itu MPK. Pokoknya itu di atasnya OSIS. Jadi dia tuh kayak koordinasi antara apa itu guru itu langsung ke MPK, itu petugas MPK. Jadi untuk menginformasikan ke kelas-kelasnya. Itu dulu SMP. Itu kayak itu. Kalau kultur shocknya Mas Bidin? Kalau saya itu lebih dari yang itu sih. Saya itu lebih terasa kultur shocknya itu ya dari peralihan dari MTS itu masuk ke SMK. Oh, oke. Gimana itu? Kan MTS kan apa banget. Oh ya. SMK los. Oh, sampai sekarang. Enggak. Tetap ya wis ngono lah. Tapi ada naik turunnya ya? Ada. Tergantung apa? Tergantung wanita. Soalnya saya pernah lihat Mas Zadi ini agamis banget setelah ditinggalkan. Tapi setelah itu aduh kembali lagi, ya Allah. ya terus gimana itu? Kalau saya dulu itu kayak jadwal sih. Jadwal. Oh iya. Jadwal kalau SMP kan ya mungkin ditulis di kelas kan kalau SMP tuh masih dulu. Sama terus jadwalnya kan nggak terlalu padat, masih sama SD kan. Pulang-pulangnya kalau SMK kan maghrib bisa pulang.
Iya iya. Males. Heeh. Kalau SMK itu soalnya apa ya, SMK itu ya padet pokoknya. Terus sama kayak Mas Sam juga itu eskulnya juga itu sama beraneka ragam kalau Hmm. di SMK. Terus Terus ada lagi itu ada ekskul unik apa itu ekskul yang unik? di SMP itu nggak ada. Seperti apa? Seperti robotika. Wow. Oh, SMK ya? SMK, Ah. SMK, Oh iya, SMK, ada. robotika. Terus penyiar. Oh, penyiar. Ada SMK. ada. Terus apalah banyak lah yang di SMP itu nggak ada. Ya nggak Oh. tahu ya, mungkin faktor agama kayak ya astagfirullahaladzim. Oh, faktor agama. Jangan bahas agama di dalam podcast, berbahaya. Kalau aku ya itu kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah itu yang aku kaget, yaitu jadwal. Kalau aku pas SMK itu, jadi jadwal itu nggak dituliskan di kelas. Jadi ada di sekolah saya itu, kan saya kan di SMK Negeri 1 Pasuruan kan. Ya, Itu ada di papan pengumuman. Itu yang biasanya yang nempel itu orang nggak tahu ya, TU atau kemahasiswaan. Ya, Saya nggak ya, tahu. benar. Soalnya ada orang yang nempel gitu kan. Kan aku nggak tahu. Iya kan SMK. Kemahasiswaan. Kesiswaan. Astagfirullah, kesiswaan. Jadi kan saya nggak tahu itu orang kesiswaan atau orang TU kan, nggak tahu. Pas baru tahu ini gimana jadwalnya, katanya orang apa itu orang sekolah, nanti lihat di papan jadwal. Loh, itu ada kode-kodenya gitu. oh. Jadi dia itu jadwalnya berupa kode Senin M1 50. Oh iya iya iya. Iklanon. Kita butuh iklan. Enggak. Jadi di situ ada kode-kodenya, yaitu berupa kode guru. Oh iya iya. Jadi Senin 31B. Wih. Gedeon. Enggak. Ya itu ngono. Berupa kode guru. Jadi soalnya ini kan 31, ini kodenya guru apa? Guru agama, berarti waktunya agama gitu. Oh langsung ya. Begitu kalau di apa itu jadwal pas aku SMK. Jadi gitu. Terus selanjutnya apa? Pokoknya habis 4 jam mata pelajaran iku langsung istirahat. Jadi dulu itu istirahat ada 2. Oh, Habis 4 jam kan karena udah terbiasa di SMP kan ganti-ganti iya, guru sama. Kalau di SMK aku nggak ganti-ganti kelas, soalnya aku kan SMK kan jurusannya ya itu aja. Jadi gak pindah-pindah kelas kayak SMP. Lu SMP pindah-pindah kelas? Iya, dari A ke E ke D gitu kan. Pindah kelas. Naik kelasnya loh, pas naik kelas. Nah, kirain tiap pelajaran ganti kelas. Enggak, kecuali kalau ke lab itu baru ganti kelas. Gedung Anda kecil sekali kalau. Memang kamu kalau lihat SMP 3 itu seperti masjid. Lapangannya cuma buat 3 on 3 basket. Nggak bisa futsal. Gak bisa. Serius. Kalau main kasti Sedikit maksa. Sedikit memaksa. sakno rek. Kecil banget. Kok SMP bolos juga. ono sing SMP 3 ta iki? Iya. Sopo ro? Wis saiki wis rada apik bangunane. Enggak, pancet sumpah. Iku kono anu ta renovasi. Embo, kata di Durno kan gak boleh kan sama wali kotanya Loh, kan. apa? Kan di wali kota itu ada peraturan kalau gedung itu gak boleh melebihi apa itu 3 lantai ta Loh, iku apa? wis 2 lantai ta. Iya sih 2 lantai, masih 2 lantai. Berarti kudu bangunan lisor, basement. Anjir, deket kali di sana. Gak tahu sih, kalau emang salah tolong dikoreksi ya. Saya kan gak tahu akan hukum Ya, perda. siapa tahu Pak Wali Kota mendengarin Pak. Yo, kusipul. Pak. Kus. Ya. Dan itu kan. Terus aku yang kaget itu kultur shocknya itu pas mata pelajaran produktif, karena saya kan SMK kan. Ya. Ada 2 hari produktif. Jadi produktif itu kita belajar tentang jurusan yang kita ambil itu. Kalau saya kan multimedia. Fokus. Kalau saya kan multimedia, jadi 2 hari itu karena saya masuk multimedia 2, jadi hari produktifnya itu dari Rabu sampai Kamis. Dan itu harus pakai Seragam bengkel. iya seragam bengkel atau namanya katelpak. Katelpak. Lek gak nggowo diapakno biasanya? Hah? Lek gak nggowo biasanya. Ya di Jarno. Gak di sini ta. Enggak, soalnya karena emang gimana ya dulu itu nggak seketat sekarang.
Oh. Kalau dulu tuh yang penting kamu udah siap untuk menerima pelajaran baru, ya udah. Entah seragammu kayak apa, pasti ada sanksi dari kesiswaan, tapi gak tahu kalau di kelas. Karena guru saya tuh santai-santai banget sih. Bahkan di kelas karena saya multimedia, Ya. saya lebih banyak tidur di kelas. Astagfirullah. Karena emang guru ini disuruh apa ya? Kamu tuh yang rileks di kelas ini supaya mendapatkan ide awakmu untuk kebabas. enggak, aku orangnya produktif banget. Sampai turu ibu. Serius, Saking rileks lah. bahkan saya disuruh pup. Di dalam kelas. Yo Tak jelas enggak. no. Kan carane anak-anak rileks di kelas. Gak ngono ngongkone. Gak ngono ngongkone. Kayak swanteng ngono. Kayak tukang hipnotis guru gua. Jadi yang rileks ya, rileks. Tolong berarti. Ya, kan emang guru lah, kan belajar ke psikolog kan. Oh. Jadi kalian rileks, tarik nafas, keluarkan, kita berdoa untuk yang maha kuasa, Tuhan yang esa gitu kan. Baru kita dibimbing. Jadi hari ini kita mau belajar ini. Jadi nanti untuk mencapai tujuan belajar kita, saya kan calon guru kan. Jadi tahu. Jadi untuk mencapai tujuan belajar kita harus seperti ini. Makanya kita mengarang beberapa apa tuh cerita untuk video, karena apa itu mata pelajarannya video kan. Jadi kita harus mengarang ide ceritanya. Nah, kalau orang yang di kelas gak bisa mikir, kita disuruh ke kantin Makan. terserah. Yang penting dikasih waktu 40 menit untuk menghasilkan ide cerita. Entah bagaimana caranya. Oleh main PS enggak? Gak boleh. Kayak Itu kan uteknya otaknya terpecah kan. Seharusnya kan harus kita untuk merilekskan badan dan otaknya untuk berpikir ke ide cerita itu. Jadi ada yang tidur, ada yang ke kamar mandi untuk pup, biasanya kan dapat Ambil ide-ide sebat. kan. Sebat gak boleh mas. Kawasan bebas rokok. Iya lekon kuliah blok. Gobloknya digawak lo. Asui. Astagfirullah. Kon pup kan gak sepet enak mau enggak? Ya saiki gak enak. Ya iya Saiki. kan. Soalnya dulu saya nggak perokok kan. Oh. Maaf. Saya anak baik-baik dulu SMK. Jeleknya karena apa? Karena seorang wanita. Enggak. Jadi begitu sih. Anda wanita yang telah melakiti Samsul jadi seperti nakal seperti ini. Enggak, itu karena pilihan saya sendiri. Oh, pilihan sendiri kan karena wanita. Iya, karena dorongan wanita. Jadi gitu sih kultur shocknya dari saya SD sampai SMK. Jadi apa ya? Kultur shock ini sebenarnya asik buat kita. Ya. Soalnya kita jadi tahu wawasan. Oh, begini ta sekolah wong Jakarta. Weh. Makin itu kan makin apa kita tahu banyak hal. Terus untuk bersosialisasi kan juga kita lebih bisa kan, lebih banyak teman, Iya, beraneka ragam. Mungkin karena dulu yang- sekolah kan kita dituntut untuk kan. Dulu kurikulum apa? K13. KTSB. Oh ya, Mas Yes. Bidin kan Ya saya kan muda. Yang alumni KTSB siapa ya? Kalau saya dulu masuk ke K13, jadi dituntut untuk emang bersosialisasi sama jadi kita dituntut untuk bersosial sama teman kita, terus guru hanya sebagai fasilitator. Jadi gitu sih. Nah, makanya di kelas saya itu banyak bertanya dan banyak yang goblok. Enggak, pinter-pinter. Pinter-pinter Nggak ada alhamdulillah. orang goblok itu nggak ada. Nggak ada. Mereka cuma pinter tapi tertunda. Iya, alias males. Jadi gitu sih. Kalau Mas Zen ini gimana kultur shock? Kalau saya itu Mas Zen itu paling yang paling kerasa itu ya itu teman kan yang Apa? waktu SMP kan MTS pasti kan satu aliran kan. oh circle. Circle-nya pasti ya 5 waktu. Oh. Kan masuk ke apa? Masuk ke SMK kan itu dicampur-campur kan, nggak orang yang 5 waktu aja, banyak. Banyak. Dan sempet suka sama orang yang beda Maksudnya beda? keyakinan. Hah? Nah, saya suka sama orang yang beda Oh, keyakinan. ya Allah, kok balik nang cinta-cinta Oh, aja.
Kita ini berbicara untuk kultur shock. Oh iya benar. Tapi kan itu kan menyesuaikan kan. Jadi saya bisa lebih menghargai mereka. Kan biasanya saya kan kalau tiap minggu pagi kan ayo jogging. Oh berarti di MTS ada non muslim. Ya apa cara iki? Dengan orang yang berbeda. Maksudnya SMK. Oh SMK. Kirain pas masih di MTS. Itu saya itu. Kaget dong Muslim saya. semua. Berkerudung. Kalau di sekolah berkerudung. Kalau di luar MTS ada non muslim. ya apa hari iki? Ya PE. Ora tak kanca bolos MTS non muslim. Ya PE. Ini SMP temanku ada yang Islam masuk ke sekolah Kristen. Ayo. Dan itu dipaksa untuk membaca doa-doanya. Luwe murah dah. Enggak ngerti. Iya, luwe murah. Astagfirullah enggak ngerti, enggak wis aja wis. Diundang ya rek mari iki. Iya, ada temanku itu. Klarifikasi. Terus iku pasti dia yo, kultur shock banget ya. Ya temenan. Biasa bismillah iki langsung. Enggak. Jangan bahas agama. Astagfirullah masa. Terus. Jadi di SMK itu lebih bisa bertoleransi tentang ya cara mereka beribadah yang non muslim kan ya. Lebih bisa kayak tiap minggu pagi mau saya ajak ayo jogging sih aku nang gereja. Wah. Kan astagfirullahaladzim yo rek. Iya rek. Arek nang gereja. Oke. Ayo tetep diajak jogging ae. Enggak bercanda. Disusun nang coy. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Enggak. Terus gitu. Jadi saya lebih kerasa ke antara sosial sih berteman sih. Kultur shock dari SMP peralihan ke SMK itu. Oh, benar sih. Kalau dulu kan saya temannya itu dikit. Teman saya dikit di SMP. Kenapa? Hanya beberapa yang kenal saya. Mungkin karena dia tuh dekat karena dengan rumah saya. Jadi circle saya ya cuma itu aja. Bahkan di SMP itu ya, saya tuh nggak kenal siapa-siapa. Bukan nggak kenal siapa-siapa, ya kenal. Dan bahkan sampai sekarang masih kumpul, ikut nongkrong, dolin, sakarep wis. Pokoknya aku lagi dijai iya ae. Asalkan saya ada waktu. Tapi ada beberapa yang dia kenal saya nggak kenal. Kok bisa? Nggak tahu. Mungkin dia dulu ngefans saya. Oh, cewek. Oh, enggak cewek toh, cowok ya akeh. Hah? Cewek cowok. Cowok ngefans sampean. Yo gak ngerti kan. Seporo aku kan biyen kan melu. Tolong cowok yang ngefans sama Mas Samsuri. Dulu kan saya juara SMP. Juara apa? Silat, Bos. Oh. Masya lemu-lemu ini. Aku tahu enggak sekolahanku silat, Bos. Betul di digotong nih kok. Enggak. Itu masuk ke Porkot. Provinsi kota. Iya, Porkot iya, Bos. Ya itu kan dulu saya SD kan gak tahu apa-apa kan, gak ada ekskul, gak ada apa gitu. Pas SMP suka ya, karena saya basicnya itu orang nggak bisa diem di dalam kelas. Oh, jadi suka berpetualang. Iya, makanya di SMP itu saya mengikuti banyak ekskul dari pramuka, silat dan banyak lainnya. Jadi iya. Makanya saya banyak mendapatkan teman itu malah di ekskul bukan di sekolah. Iya. Makanya saya tapi pas kuliah ini yang beda. Saya malah merasakan banyak teman. Kenapa? Banyak relasi. Gak tahu ya. Dari dari SMK ke kuliah itu aku shock banget karena apa? Di kuliah itu menanamkan sistem politik yang ada di negara. Di kuliah saya. Di kuliah Mas Bidin mungkin juga. Saya itu kuliah jam malam. Oh, jadi jam malam itu maksudnya itu kelas pekerja gitu kan? Iya, kelas pekerja. Jadi malam saja. Kalau saya kan karena ikut yang biasa-biasa aja, reguler. Jadi saya harus kuliah Senin sampai Jumat, dan itu pas saya masuk ke kampus itu banyak aliran di di kuliahan saya. Makanya saya shock kan. Biasanya saya sekolah dengan seragam itu aja, tapi di sini saya dituntut untuk berpenampilan menarik agar dosen sama teman-teman saya itu menghargai saya sebagai mahasiswa di situ. Iya. Dan di kuliahan juga banyak beberapa UKM.
KKM. Kok KKM sih? Apa sih? UKM. Oh iya, Unit kegiatan anjing. Di UKS sih. UKM, unit kegiatan mahasiswa. Jadi teman-teman konco bolos mungkin nanti yang mau masuk kuliah nanti jangan kaget ada Nah, namanya iya, UKM. benar-benar Jadi itu itu. kayak ekskul gitu loh. Tapi ini tingkat univ. Ada juga tingkat fakultas. Kalau di fakultas saya nama LSO, Lembaga Swidaya. Lembaga Sweeping Ormas. apa ya? Otonom pokoknya bawah. Oh, itu otonom itu yang pakai nggak tahu itu berdiri sendiri. Iya kan? Iya, tapi itu di fakultas. Iya, tapi- LSO namanya. Mereka itu independen, guys. Iya. Iya kan? Jadi ekskul di fakultas ada. Jadi Oh. saya dulu tuh ikut di fakultas sama di univ. Jadi begitu sih. Hebat ya Mas Sam ini ya. Iya. Tapi Jadi- nggak ikut partai di. Oh, ada partainya. Ada. Kamu jangan kaget. Ada. Nanti kita bahas di next podcast selanjutnya ya. Masalah Makanya, partai ya. di kampus. Tolong jangan pernah alihkan pendengaran Anda. Seru ini, guys. Partai. Terus. Jadi pesan-pesan buat khususnya ini Apa? kan mulai tahun ajaran baru kan. Oh iya. Untuk teman-teman next podcast apa konco bolos yang mau masuk univ Atau masuk sekolah. Bentar lagi. Kan sekarang udah masuk nggak sih sekolah? Heeh. bener Kan kan? asik kan? Ketemu masuk. sama teman-teman. Kalau di kota itu katanya Senin sampai Rebu gantian ya. Mek telung dino Iya. enak rek Senin sampai Rebu terus Rebu sampai main PS. Iya kan? Kak ngono. Ada yang Kamis, Jumat, Sabtu gantian gitu. Jadi kan Iya. 50-50 kan dibagi. Oh, alasan sih Anda. Ya semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita akan sekolah tatap muka lagi Dan ketemu melihat, teman-teman. melihat muka mereka yang bolong-bolong. Apa deh bolong-bolong? Yo, oh mungkin mereka bakal lebih glow up. Oh Soalnya iya. kan di rumah saja. Kalian kan cuma main neker, Mainnya layangan, koncomu skincarean. skincare, Gak insecure kon. insecure. Lah aku di kuliah bodo amat. Yang penting dosenku arep nang aku. Oh. Jadi untuk konco bolos jangan lupa ya masuk sekolah ya, sekolah yang pinter. Soalnya generasi sekarang itu astagfirullah ditakoni lagu ae lo gak ero. SD. Iya, Terus SD. terus ono sing ditakoni ikan bernafas dengan sendirinya. Ya, bener sih sebenarnya. Bener gak sih? Logikanya masuk gak sih? Cuma kudu iku konsepe, kudu iku. Ikan duwe insang, malah bernafas dengan sendirinya. Bidin mencintai dirinya sendiri. Enggak emang parah loh generasi Iya, sekarang iya, loh. benar. Padahal dengan lagu apa Ibu Kita Kartini loh. Mereka nggak tahu akan Ibu Kita Kartini. Jadi untuk teman-teman konco bolos jangan lupa ya. Sekolah yang rajin walaupun nggak sekolah kita tetap belajar di rumah. Jadi terima kasih untuk teman-teman konco bolos Ya, yang telah mendukung kami di podcast dan di IG juga. Kami Next Project Pasuruan sangat mengharapkan subscriber Anda untuk menjadi kita terkenal di Iya. kalangan. Jadi insya Allah kita akan mengedukasi teman-teman konco bolos lewat Next Podcast ini dan Dan- juga postingan-postingan yang ada di Instagram Iya, kita. ikuti terus Instagram kami. Iya, Ikuti terus di Instagram kami. Next Project Pasuruan. Jadi Kita ada YouTube channel ya, mulai Oh ya? season ini ya. Kita punya digital apa ya? YouTube kita ada channel YouTube channel. yaitu NXT Podcast. Oh, Next Project Pasuruan, maaf. Next Itulah Project nama Pasuruan. podcast kita kan. Kalau Ya. YouTube kita namanya Next Project Pasuruan. Jadi nanti itu isinya bukan cuma podcast, ada beberapa cuplikan film-film kita, terus Iya, terus tentang kegiatan kita sehari-hari. ah, Terus ada yang cantik-cantik ada yang mau melihat muka saya juga mungkin ada ya. Ada nggak sih? Ada kan? kan kok berharap sih. Ya nggak apa lah, Rek. Coba ru ya. Dan kita juga ada di saweria.co. Kita ada di saweria.co. Mungkin ada teman-teman atau nek konco bolos yang punya kalau- rezeki banyak. Iya, mungkin sisa-sisa uang hari raya masih bisa. ada. Lebih lengkapnya itu ada di saweria.co /Next Project Pasuruan. Jadi kalau kalian punya akun saweria.co,
ketika aja next project Pasuruan Lewat kita, apa aja? Heeh, Iya lewat apa aja? Bisa lewat apa kok aja, lewat heeh. Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari. Dan dukung juga podcast kita di Spotify. Iya, langsung di. Kalau di Spotify kita namanya Next Podcast. Iya, oke. Jadi begitu teman-teman konco bolos. di pertemuan kita yang pertama ya di season 2 ya. Season 2 ini Bagi yang nggak tahu, kita itu udah lama benar buat podcast. Cuma kita vakum karena kita ada kerjaan lah. ya ada kerjaan, Mas Hami sibuk skripsi, sibuk kuliah, dan Mas Zen saya sendiri juga sibuk gak ngapa-ngapain. Dan akhirnya saya batal kuliah. Sangat mengedukasi. Jangan sampai seperti saya. Oke teman-teman, terima kasih telah setia mendengar kami. Semoga kita bisa bertemu dengan episode selanjutnya. Sekian dari saya, Muhammad Samsuri, Muhammad Zen Abidin. Iya. Apa kan dia? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Cayo. Assalamualaikum.